Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuvita, alhamdulillah tadi sudah terpilih sebagai Ketua JSIT Wilayah NTB untuk tahun 2022-2026 ya Bu ya. Nah, di sini kami ingin menanyakan nih Bu, apa program kedepannya untuk JSIT NTB ini supaya semakin oke lagi Bu. Untuk program sebenarnya kita cukup banyak ya. Salah satunya bagaimana kita membuat rintisan-rintisan sekolah sehingga satu kecamatan bisa ada minimal satu sekolah yang bisa eksis di sana, sekolah Islam terpadu yang bisa eksis di sana. Selain itu cukup banyak, salah satunya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan mutu para guru sehingga anak-anak ini memiliki prestasi yang luar biasa baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional bahkan internasional. Cukup banyak ya, sehingga sekolah ini adalah menjadi sekolah yang berdaya, sekolah yang profesional, sekolah yang bermutu, dan memiliki daya saing yang global. Terima kasih Bu, selamat untuk terpilihnya sebagai Ketua JSIT Wilayah NTB. Mohon ini Pak, motivasi dari Bapak nih untuk SIT NTB nih gimana ke depannya supaya semakin keren lagi nih Pak. Baik, kita sekarang harus melihat ya tentang masalah tantangan-tantangan ke depan ya. Jadi sekolah kita ini tidak mungkin bertahan dengan model yang ada. Sebab kalau kita bertahan dengan model ada, maka kita ini akan tertinggal ya. Terutama kan yang sekarang lagi kita lakukan ini sebenarnya best practices. Karena sekolah ITN ini adalah model baru alternatif yang ditawarkan kepada masyarakat, ternyata masyarakat menyambut baik ya. Tapi yang namanya best practice itu pasti juga akan tertelan zaman ya ketika kita tidak melakukan suatu perubahan-perubahan nyata. Maka kita harus siapkan namanya strategi untuk menuju next practices gitu. Nah, untuk menuju next practices ini, maka kita harus merespon tentang kemajuan yang sekarang sedang berkembang. Revolusi Industri 4.0, Society 5.0, dan juga masalah pendidikan ya yang digaungkan oleh negara-negara OECD. Itu menjadi patokan kita gitu. Ya, sehingga kita bisa bergerak maju dan bisa memilih baik itu kurikulumnya, pendekatan pembelajarannya maupun model evaluasinya itu disesuaikan dengan negara-negara yang sekarang menjadi negara-negara yang berkumpul di OECD itu. Karena itu standar internasional itu seperti itu. Terima kasih Pak. Mungkin ada pesan khusus untuk SDIT Insan Kamil Pak yang sekarang sedang menjalankan program sekolah penggerak ini Pak. Baik ya, jadi berkaitan dengan sekolah penggerak, alhamdulillah kita harus syukuri ya kita ditunjuk, berarti mempunyai peluang untuk melakukan yang disebut dengan inklusif ya. Kita inklusif itu artinya kita masuk ke komunitas-komunitas lain. Nah, oleh karena itu manfaatkan, tapi jangan lupa, jangan sampai juga sekolah kita ini juga tidak terbenahi dengan baik, gitu. Sibuk mengurus yang lain. Maka ada sebuah pendekatan dalam agile management, itu kita harus dua ya. Pertama adalah melakukan sebuah layanan excellent. Layanan excellent itu adalah menjaga mutu, menjaga juga keunggulan-keunggulan sekolah kita, menjaga juga bagaimana juga stakeholder kita supaya puas ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan standar mutu IT itu menjelma di sekolah-sekolah itu. Tapi juga satu laginya yang harus kita lakukan dalam agile management itu adalah program-program inovasi. Sehingga selain kita juga konsentrasi dalam layanan excellent, juga kita harus mempunyai program-program yang sifat inovatif. Nah, program inovatif itu bisa dicari lewat apa? Lewat keunggulan yang dimiliki oleh sekolah tersebut. SDM-nya bagaimana, kemampuan pembelajarannya kayak apa, sarana prasarana apa, keunggulan-keunggulan kekhasan SIT itulah yang akhirnya kita upgrade, kita reskill sehingga memiliki sebuah kemampuan bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu yang paling penting. Jadi inovatif itu harus dilakukan. Nah, masalah pengimbangannya berapa persen inovatif, berapa persen layanan excellent itu tergantung ya.
Jadi tergantung, kalau kita punya kesiapan baik dan juga sekolah ini sudah dipercaya penuh oleh masyarakat, maka konsentrasi di inovatif itu akan lebih punya makna yang lebih kuat.